Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Fahrudin selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia, serta teman-temanku yang saya banggakan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan pidato yang berjudul Dampak Perkuliahan Online Pasca Pandemi COVID-19 Terhadap Mental Remaja. Hadirin yang saya hormati, perkuliahan online merupakan salah satu dampak dari adanya wabah virus COVID-19. Pada awal bulan Maret tahun 2020, Indonesia mengalami masalah besar, yaitu dengan munculnya wabah virus corona atau disebut dengan COVID-19 yang tersebar hampir di seluruh negara di dunia, yang menyebabkan banyak masyarakat yang terinfeksi sehingga berdampak pada bidang ekonomi, sosial, budaya, dan bahkan pendidikan. Sejak adanya virus corona, segala aktivitas manusia menjadi terganggu dan masyarakat tidak merasakan kebebasan sepenuhnya. Akibat tatanan masyarakat berubah 360 derajat. Banyak kegiatan manusia yang sekarang dilakukan secara daring atau online. Salah satunya adalah kegiatan belajar mengajar. Pengurangan bahkan peniadaan kegiatan belajar mengajar di kampus menjadi keputusan yang sangat tepat untuk mencegah tersebarnya COVID-19. Kuliah online atau daring menjadi pilihan alternatif untuk kegiatan belajar mengajar perkuliahan di tengah COVID-19. Semua kegiatan belajar mengajar seperti diskusi dan presentasi dilakukan secara online guna mengupayakan tetap berjalannya aktivitas perkuliahan. Tetapi perkuliahan lebih efektif untuk para mahasiswa jika tatap muka, terutama untuk mahasiswa baru, karena mahasiswa baru ini sangat harus perlu beradaptasi diri dari tingkat sekolah ke tingkat universitas, yang dimana perbedaan tingkat sekolah dan universitas itu sedikit jauh berbeda. Keberlangsungan kegiatan belajar mengajar online ini tentunya memiliki pro dan kontra. Dampak positif atau pro dari pembelajaran online ini adalah bisa lebih bertanggung jawab dan menghargai waktu, karena mahasiswa harus bisa mengatur jadwal dengan mandiri, dan apabila tidak disiplin dengan jadwal yang sudah ditentukan, maka konsekuensinya mahasiswa akan tertinggal perkuliahan online tersebut. Tidak hanya dampak positif atau pro saja, tetapi ada dampak negatif juga dari pembelajaran online ini. Seperti contohnya mahasiswa yang sedang kuliah daring ini banyak yang mengalami kurangnya konsentrasi belajar karena faktor dari lingkungan belajarnya yang berzona nyaman seperti di kamar atau di kos, yang menciptakan atmosfer kenyamanan yang cenderung membuat mahasiswa lebih memilih untuk bersantai atau tidur, dan kurangnya kondusif keadaan rumah yang membuat kita tidak fokus belajar. Kedua adalah tugas kuliah daring atau online ini melebihi tugas offline, dan sistem perkuliahan online ini mengacaukan penilaian yang telah ditetapkan sejak awal pertemuan, hingga beberapa dosen harus mengubah penilaian untuk menyesuaikan keadaan saat ini. Hal yang memicu dampak negatif dari kuliah daring tersebut dapat membuat mahasiswa menjadi stres. Hal ini dapat menyebabkan mahasiswa tidak mampu untuk fokus dan tidak mampu untuk mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik. Jika hal ini berlangsung dalam waktu yang lama, maka mahasiswa akan memiliki kemungkinan untuk mengalami gangguan kesehatan mental yang lebih serius dan perlu ditangani oleh profesional. Dengan adanya pandemi seperti ini, mahasiswa tidak bisa untuk bertemu dengan teman-temannya, walaupun hanya untuk sekedar bercanda gurau. Selain itu, mahasiswa juga kehilangan momen-momen kecil, sehingga mereka merasa kesepian, dan hal itu menyebabkan mahasiswa menjadi stres. Banyak mahasiswa yang mengeluh dan merasakan bahwa kesehatan mental yang ada pada dirinya semakin buruk selama pelaksanaan kuliah daring. Salah satu pemicu dampak negatif tersebut yaitu keluarga, terutama orang tua. Setidaknya sikap penerimaan dari orang tua dapat mengatasi atau mengurangi efek negatif dari kesulitan-kesulitan saat menghadapi tugas akademis dan dapat meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam aktivitas di kampus.
sehingga hal tersebut dapat membawa mahasiswa untuk selalu termotivasi dan sukses dalam melewati tugas-tugas sulitnya sebagai mahasiswa. Saat perkuliahan daring, hal ini dapat menyebabkan mahasiswa tidak mampu untuk fokus dan tidak mampu untuk mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik. Mereka pasti ingin untuk selalu sehat, baik secara fisik maupun mental. Bila pikiran mahasiswa difasilitasi untuk memikirkan bahwa dirinya sakit, maka sakit tersebut bisa menjadi nyata. Oleh karena itu, mahasiswa dianjurkan untuk selalu berpikiran positif terhadap berbagai hal. Ada mahasiswa yang tahan jika dirinya berada dalam tekanan, tetapi ada juga mahasiswa yang tidak tahan jika dirinya berada di dalam tekanan, sehingga hal tersebut menimbulkan dampak pada mentalnya. Dikarenakan adanya dampak negatif, kiranya pihak kampus atau pihak pendidikan dapat memberikan kenyamanan bagi setiap mahasiswa ketika perkuliahan daring berlangsung. Contohnya yaitu dengan tidak memberikan tugas terlalu banyak, dapat memberikan materi dengan cara yang lebih menarik serta memaklumi jika mahasiswa tidak sengaja atau keluar dari Zoom atau Google Meet karena permasalahan jaringan. Dengan hal-hal tersebut, mahasiswa dapat meredakan sedikit rasa stresnya karena bebannya setelah sedikit berkurang. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Saya mengajak seluruh teman-teman agar jangan malas dan untuk selalu belajar di masa pandemi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.